Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 22-28 Maret 2025. 1. Kenyamanan, akhir zaman dan progres. 2. Pintu, peti mati dengan posisi berdiri. 3. Doa bagi Indonesia. 4. Timbangan, dan tidak ada penundaan lagi. 5. Ikan-ikan di kontainer yang mematikan. 6. Halmahera dan kutub bagian utara. 7. Jangan pesimis atas bursa perekonomian dan panen yang melimpah. 8. Penglihatan wanita bijaksana di depan pintu gerbang emas. Kenyamanan, akhir zaman, dan progres. Pada saat menyembah, Tuhan memperlihatkan kita di akuarium, banyak ikan-ikan yang indah-indah dan bagus. Di sana keadaannya itu indah, senang dan bahagia dan sukacita. Lalu Tuhan menggerakkan salah satu tim menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu. Lalu Tuhan menaruhkan di hati tim ini, kita harus seperti lagu ini, bukan merasa nyaman seperti ikan-ikan itu. Ketika menyanyikan pujian menyenangkanmu, tampak kita terangkat keluar dari akuarium. Setelah itu tampak tulisan tergantung di udara, ketahuilah, Daniel 12, Wahyu 11. Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah, dan seterusnya. Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran di bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.
Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga akan menyusul. Kemudian tampak penglihatan binatang seperti kura-kura, tapi dengan ukuran raksasa. Kulitnya hijau hitam seperti ular sanca, tampak ganas, jumlahnya banyak, dan sedang menganga mulutnya seperti mengejar sesuatu. Lalu tampak tanah terbelah, lalu di dalam tanah yang terbelah itu muncul mata air yang besar menyembur keluar. Tampak penglihatan banyak mesin-mesin ATM dengan monitor buram dan bergaris. Kemudian terdengar, "Deklarasikan, Tuhan sanggup." Sesudah itu tampak Tuhan datang menyematkan selempang di sekitar kita, warnanya ungu keemasan. Di kanan salib dan lambang Alfa dan Omega. Di sebelah kirinya tertulis Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu terdengar kata progres. Kita harus membuat suatu progres atau kemajuan di dalam Tuhan. Pintu, peti mati dengan posisi berdiri. Tampak penglihatan pintu di hadapan kita, warnanya seperti ungu, tapi pintu itu ternyata peti mati yang diposisikan berdiri. Lalu terdengar perkataan, "Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk pergi." Mereka kembali kepada Bapa di sorga. Dan yang berdiri paling depan pintu itu adalah orang tua dari tim doa, dan kita di posisi belakang mereka. Mereka sudah melewati 3 tangga di depan pintu, tapi kita masih di belakang mereka dan agak jauh. Kemudian Tuhan memberitahu, ikhlaskan. Tuhan memberitahukan supaya mengajarkan doa untuk keselamatan, supaya diampuni pelanggarannya dan diputuskan ikatan kegelapan. Mungkin ada dosa di masa lalu yang sepertinya kecil, tapi itu dosa. Tuhan memberikan penglihatan, ada orang yang mencuri roti lalu tabrakan dan meninggal. Jadi ada gambaran dosa yang kecil dan dosa yang besar, namun semuanya termasuk dalam kategori dosa. Setelah itu tampak penglihatan boneka perempuan yang digantung, ditusuk-tusuk pakai jarum dan dilempar-lempar, lalu terdengar suara ada serangan. Lalu tim berdoa memerangi setiap serangan kegelapan.
Doa bagi Indonesia. Tuhan memberikan Mazmur 135. Kemudian tampak dua penglihatan, salah satu pemimpin bangsa ini, BPGR, berjalan di antara gedung di kiri dan kanannya. Dia menggunakan kemeja putih, jas berwarna coklat susu, lalu dia seperti tertawa bahagia. Lalu ada gulungan besar, tali warna emas, di ujung satu ada yang menarik, lalu di ujung yang lain mengatakan, sebentar lagi lepas, sebentar lagi lepas. Pelihat nyatakan yang menarik sepertinya orang yang jahat, dan mereka seperti bahagia ketika mau lepas talinya. Ketika berdoa bagi Indonesia, terdengar suara Ibrani 4. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak semula dijadikan. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, dan seterusnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kemudian ada suara yang mengatakan, patahkan kekuatan anarkis, patahkan jiwa yang memberontak, patahkan roh pembunuhan, pertumpahan darah. Dan ini masih generasi SMA dan kuliah. Lalu ada suara mengatakan, Lucifer, Lucifer. Kemudian tampak keseluruhan pulau Indonesia. Lalu ada sesuatu seperti palang pintu gerbang, tapi itu seperti air yang mengalir besar. Ada tulisan pintu gerbang maut. Pelihat menyatakan ada rasa takut ketika air yang deras ini tampak dalam penglihatan itu, dan itu mengalir dari arah Pulau Jawa. Setelah itu tampak tanah yang keropos di dalam tanah, dan ada orang-orang yang di atasnya tidak mengetahui. Kemudian tampak satu pulau yang tenggelam, ada goncangan, lalu datang aliran air yang deras, setelah itu ada pulau yang terpecah. Timbangan dan tidak ada penundaan lagi. Tampak dalam penglihatan banteng-banteng yang mengamuk, lalu ada suara Yesaya 29. Setelah itu tampak timbangan yang besar, berbentuk tiang vertikal dan horizontal. Pada saat berdoa pada timbangan itu muncul tulisan Wahyu 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas mukanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru,
Ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, dan sesudah ketujuh guru itu selesai bicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, "Materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Ikan-ikan di kontainer yang mematikan. Kemudian terdengar suara, "Ketahuilah ini, ketahuilah ini." Lalu tampak penglihatan deretan ikan yang dibekukan. Ikannya sepanjang tangan kita. Kelihatan segar tapi ternyata busuk. Ketika bertanya kepada Tuhan, tampak penglihatan ada orang-orang yang mengkonsumsi ikan-ikan itu, dan setiap orang yang mengkonsumsi menjadi tengkorak. Ikan-ikan itu sedang dibekukan di dalam kontainer, di dalam kapal, dan sedang dikirimkan tapi tidak dinyatakan dari mana datangnya dan kemana tujuannya. Lalu tim berdoa untuk setiap jenis makanan yang dikirimkan ke bangsa ini supaya dijauhkan dari bahaya yang membawa kematian. Karena dalam penglihatan ada juga buah-buahan seperti jeruk dari negeri tirai bambu. Lalu pelihat menyatakan, "Teruslah berdoa, karena setiap tim yang mengeluarkan kata-katanya doa, karena setiap tim yang mengeluarkan kata-kata doanya menjadi seperti bola-bola api yang menghancurkan pekerjaan si jahat." Setelah itu ada makanan kecil yang berwarna-warni, di dalamnya coklat, dan yang sedang makan dalam penglihatan ini adalah anak-anak SD. Setelah itu ada baju-baju thrifting, seperti ada binatang kecil yang bergerak di baju-baju itu. Kemudian terdengar suara senjata biologis, lalu ada suara bayang-bayang kegelapan. Setelah itu ada suara lagi, senjata yang mentransformasi, lalu ada suara tertawa jahat yang terbahak-bahak. Halmahera dan kutub bagian utara. Lalu tampak penglihatan orang-orang yang berdoa. Mereka memegang satu banner dan digoyang-goyangkan tulisan di banner itu, Kisah 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Sesudah itu tampak penglihatan satu pulau dengan tulisan merah seperti darah, dengan tulisan Halmahera. Lalu tim berdoa bagi keselamatan bagi Halmahera. Kemudian tampak lautan luas di atasnya es, dan ada tulisan kutub bagian utara. Di sana ada gua dan ada gelembung-gelembung.
Dalam gelembung-gelembung ada seperti binatang yang bergerak. Jangan pesimis atas bursa perekonomian dan panen yang melimpah. Saat terus berdoa dan menyembah, Tuhan memakai jubah kerendahan hatinya dan dia memandang dengan mimik yang sedih. Dia seperti menaruh beban untuk berdoa bagi bangsa ini, bagi kita. Kata Tuhan sambil menepuk pundak, kamu bisa. Setelah itu terdengar suara, jangan pesimis atas bursa perekonomian. Lalu tampak sebuah grafik yang naik turun. Tampak dalam grafik ini yang teringat bahwa Cina naik tapi Indonesia turun. Lalu tim menaikkan pujian El Shaddai. Ketika menaikkan pujian itu terdengar suara, ada pelipat gandaan berkat Tuhan bagi bangsa ini. Lalu tampak penglihatan, ada orang-orang yang menuai hasil panen yang melimpah, padi-padi yang menguning, dan bulir 3 kali lipat dari yang normal, sampai padinya sangat menunduk. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Penglihatan wanita bijaksana di depan pintu gerbang emas. Tuhan memperlihatkan ada pintu emas yang besar. Di depan sebelah kanan pintu itu ada pendoa-pendoa. Mereka berpakaian putih bersinar dengan pelita yang menyala. Dan mereka menjaga dengan tangan satunya supaya apinya jangan padam. Tuhan mengibaratkan mereka seperti mempelai yang bijaksana, menunggu pintu itu terbuka. Di sebelah kiri pintu itu ada orang-orang namun berbeda. Mereka memakai pakaian putih namun tidak bersinar. Mereka membawa pelita sambil mengobrol dan tidak memperhatikan dan tidak menjaga pelitanya sehingga pelitanya padam. Tuhan mengatakan kepada mempelai yang menjaga pelitanya tetap menyala. Tetaplah menjadi wanita yang bijaksana, yang selalu membawa beban Tuhan, memandang keselamatan jiwa-jiwa. Upahmu besar di sorga, dan tidak sedetik pun waktu, air mata, dan keringatmu sia-sia. Jagalah pelita itu tetap menyala sampai aku datang. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.